Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kali ini sopir kelana berkelana ke suasana yang sedikit berbeda ya kawan-kawan. Kali ini saya mengantar istri yang sudah melakukan cuci darah ya. Tujuannya sih bukan apa-apa ya, mungkin dengan video ini kawan-kawan, saudara-saudara, rekan-rekan bisa lebih menjaga kesehatan, bisa lebih peduli lagi sama kesehatan dan sayangi badan. Sebelumnya informasi ini saya bagikan bukan berarti saya mengerti dunia medis ya. Ini cuma menjelaskan proses yang saya lihat selama proses hemodialisa atau cuci darah ini ya. Proses yang saya tahu itu diawali dengan menusukkan jarum yang cukup besar ya, kurang lebih sebesar sedotan aqua cup, itu untuk menyambung selang darah ya, dari itu namanya simino yang sudah tertanam di lengan pasien, disambungkan selang ke mesin. Nah ini dia sudah tersambung dia selangnya. Aduh, ini kalau ngelihat gak tega ini kawan-kawan ya, karena jarumnya itu cukup besar dan itu dilakukan seminggu sebanyak sudah 2 kali. Mungkin ada pasien yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Nah ini karena mungkin sudah stadium akhir, jadi prosesnya itu sudah cukup sering ya, jadi seminggu 2 kali. Ini tampak di bawah mesin itu ada komponen-komponen atau cairan ya, untuk membantu proses penyaringan racun dari dalam tubuh pasien. Itu semua proses di ini ada tabung dialisis, masuk ke dalam mesin, diputar. Jadi yang darah kotornya itu akan terbuang melalui mesin. Itu katanya sih sebagai pengganti dari pipis ya, karena pasien cuci darah itu udah sulit buat pipis. Jadi cairan dibuang dan racunnya itu disaring melalui mesin ini. Nah itu di atas juga tampak ada cairan infus. Untuk selang yang terpasang ini itu ada terbagi 2 bagian ya, ada selang arteri dan selang vena. Jadi darah itu diputar keluar masuk melalui pembuluh arteri dan vena. Yang keluar itu kotor dan yang masuk lagi itu yang sudah tersaring di mesin. Itu juga ada tampak yang berputar itu. Nah ini bagian yang mengatur kecepatan putaran darah ya. Jadi semua diatur menggunakan mesin otomatis dan sudah dilengkapi detektor. Kalau ada kendala itu memberikan sinyal-sinyal. Jadi untuk keamanan pasiennya itu sudah cukup sudah cukup aman lah. Semua sudah terdeteksi. Kalau menurut keterangan dari dokternya itu penyebab dari penyakit gagal ginjal ini ya, atau orang lebih mengenalnya dengan cuci darah atau hemodialisa, itu bisa dari hipertensi atau darah tinggi, bisa dari gula, katanya juga bisa dari lambung juga ya, macam-macam lah penyakit sekarang. Ini prosesnya berlangsung kurang lebih 4-5 jam ya. Ini setelah proses selama itu sudah mulai dibuka ini selang-selangnya itu sudah selesai.
sekedar informasi, jadi untuk pasien cuci darah ini memang untuk asupan airnya atau minumnya itu ya baik berupa minum sendiri, minum obat, kuah sayur atau cairan lainnya itu memang sudah dibatasi. Kalau untuk istri saya sendiri itu minumnya itu sudah 600 ml itu selama 24 jam. Nah, ini ada obat vitaminnya itu ya. Katanya sih untuk stamina badan biar lebih fit, karena pasien cuci darah itu emang lemah ya. Resikonya kalau terlalu banyak minum atau cairan yang masuk ke dalam badan itu karena pasiennya sudah sulit pipis, jadi cairan yang diminum itu akan menyebar ke organ-organ lain ya. Kalau dia masuk ke jantung ya aduh akan repot, jadi sesak, ke paru-paru juga jadi sesak, atau jika ke kaki jadi bengkak, pipi bisa jadi bengkak. Nah itu cairan itu memang harus dikeluarkan lagi melalui mesin cuci darah ini karena sudah tidak bisa pipis. Alhamdulillahnya pasien cuci darah itu memang sudah di cover sama BPJS ya. Jadi untuk semua prosesnya sudah ditanggung BPJS biayanya, mungkin terkecuali untuk obat-obat suplemennya ya, obat semacam penambah zat besi atau penambah hemoglobinnya atau sel darah merahnya ya, itu emang harus disuplai terus karena kerusakan ginjal ini menyebabkan produksi sel darah merah itu jadi berkurang ya. Jadi keseringan pasien cuci darah itu sering transfusi juga karena kekurangan sel darah merah. Untuk makanan sendiri buat pasien cuci darah juga memang sudah dibatasi. Itu pantangan banget yang namanya buah-buahan, mungkin terkecuali katanya sih pepaya ya. Terus pantangan lagi sayuran hijau karena kata dokternya itu di sayuran hijau dan buah-buahan banyak mengandung kalium ya. Dan untuk pasien cuci darah itu sangat berbahaya untuk jantungnya. Ya, itulah pentingnya kesehatan dan menjaga kesehatan ya kawan-kawan, karena kalau sudah begini cukup repot. Ini sedang dilakukan pelepasan jarum ya. Nah, kalau jarumnya sudah terlepas, lubang jarum yang cukup besar tadi itu diperban seperti ini, kemudian dilakban dan ditahan dengan tangan dulu sekitar 5 menit agar darah itu tidak keluar ya. Buat zaman sekarang ini sepertinya penyakit cuci darah itu sudah tidak pilih orang lagi ya. Ya entah itu orang susah, orang kaya, orang sehat, mungkin karena dari makanan sekarang yang sudah terlalu banyak bahan kimianya, atau pola hidup atau tuntutan hidup sekarang yang udah bikin cukup stres lah. Nah kalau bisa itu semua dikurangin kawan-kawan, karena efeknya menurut dokter secara kumulatif akan ya lambat laun akan merusak organ ya. Penyakit cuci darah ini juga sudah termasuknya penyakit kronis ya. Dan menurut dokter sendiri juga solusinya memang masih cuma 2 pilihan. Kalau tidak cuci darah ya transplantasi ginjal atau donor ginjal.
Buat saya pribadi yang sudah ikut BPJS ya alhamdulillah ini sangat terbantu dengan BPJS. Memang sebelum istri saya sakit juga saya emang udah ikut BPJS. Ya kalau menurut saya sih anggap aja sedekah berjalan ya. Bukan berarti kita ikut BPJS itu mengharapkan sakit atau apa-apa, tapi anggap aja sedekah bergilir. Jadi kalau bukan kita yang menggunakan itu, maksudnya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan orang lain ya. Mungkin di situ ada prinsip tolong menolong juga ya, itu sih menurut saya ya. Ya terima kasih buat BPJS juga yang udah menolong banget. Nah ini dia komponen-komponen atau obat-obat yang digunakan untuk proses hemodialisa atau cuci darah. Nah ini kebetulan mesinnya juga sudah dilengkapi tensi otomatis ya. Jadi selama proses cuci darah, kalau tensi darah pasien naik atau terlalu rendah itu sudah terdeteksi oleh mesin ya. Dia mengeluarkan bunyi alarm. Nah ini juga udah ada tabung oksigen. Yang terakhir itu ini menimbang berat pasien ya, berat kering. Jadi pasien cuci darah itu sebelum dan sesudah cuci darah itu memang ditimbang ya. Tujuannya agar cairan yang keluar, yang dibuang itu bisa sesuai dengan kebutuhan badan si pasien. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.